Razlan Razali menyesal telah merekrut Valentino Rossi ke Yamaha Petronas SRT. Razlan Razali mengaku telah menyesal, itu adalah salah satu dari beberapa hal yang ingin diubahnya selama MotoGP musim lalu. Musim 2021 sangat berat bagi Razali dan koleganya di Petronas SRT. Negosiasi dengan perusahaan minyak Malaysia menemui jalan buntu. Setelah keinginan mendapat investasi lebih besar kandas, kabar buruk menghampiri. Petronas menarik diri dari MotoGP dengan alasan kesulitan finansial akibat pandemi COVID-19. Prestasi pun terjun bebas dibandingkan musim 2020, saat mereka jadi tim terbaik kedua MotoGP di belakang Suzuki. Dua pembalapnya, Franco Morbidelli dan Fabio Quartararo, mempersembahkan 6 kemenangan serta 2 podium. Sedangkan tahun ini, mereka merosot ke peringkat 10 dari 11 tim. Hanya ada KTM Tech3 yang paling buruk. Melihat lagi ke belakang, Razali mengungkapkan ada beberapa hal yang membuatnya kecewa dan ingin diperbaiki kalau bisa. Jika saya bisa memutar waktu, saya ingin memutuskan pada Juni tahun 2021 untuk menerima tawaran kontrak pertama dari Petronas. Tapi, saya ingin bernegosiasi untuk lebih banyak uang, ujarnya kepada Speedweek. Ia pun mengisahkan sempat skeptis dengan ide merekrut Rossi. Namun, setelah melihat sang juara dunia itu naik podium ketiga pada balapan kedua musim 2020 di Jerez, Razali pun mengabaikan instingnya. Pemilik tim baru MotoGP, RNF Racing, itu menjalin kesepakatan dengan Yamaha dan bersedia menampung Rossi. Sejujurnya, saya seharusnya tidak mendatangkan Valentino. Selalu ada asumsi bahwa kami tak punya pilihan kecuali merekrut Valentino pada 2021, katanya. Asumsinya adalah kami di bawah tekanan dari Yamaha. Tapi tidak, sama sekali tidak ada tekanan. Secara pribadi, saya skeptis hingga Valentino berada di podium ketiga, bersama Fabio Quartararo dan Maverick Vinales di GP Jerez pada Juli tahun 2020. Ketika saya ada di podium bersama ketiga pembalap, saya pun berpikir, oke, mungkin pembalap ini bisa berhasil. Rasa optimistis berganti dengan kekhawatiran ketika melihat rapor Rossi usai absen karena terpapar COVID-19. Jika sebelumnya, The Doctor rutin tembus 10 besar, setelah melewatkan GP Aragon dan Teruel, hanya mampu bertengger di peringkat ke-12 dalam 2 duel penutup. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa. Setelah itu, hasil Valentino jadi buruk. Tapi pada titik ini, keputusan untuk Valentino sudah terlanjur diambil. Benar saja, Rossi tak bisa menaklukkan YZR-M1 2021. Pencapaian terbaiknya 4 kali masuk 10 besar, 3 peringkat 10, 1 posisi 8. Ia menutup karir di MotoGP dengan peringkat ke-20 dalam klasemen. Razali punya analisis sendiri mengenai performa pembalap yang memutuskan pensiun tersebut. Saya kira, Valentino menempatkan dirinya di bawah tekanan. Pembalap muda lebih kencang. Valentino sebenarnya mencatatkan best lap lebih baik dibanding masa lalu, ia mengungkapkan. Namun, itu tidak cukup. Dia mau sukses, hati dan pikirannya siap untuk itu, tapi badannya tidak sejalan, ujarnya. Fabio Quartararo sebut Ducati dan Francisco Bagnaia sebagai ancaman MotoGP 2022. Sebut Ducati dan Francisco Bagnaia sebagai ancaman, Fabio Quartararo yakin MotoGP 2022 berjalan menarik. Pembalap tim Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo menyebut MotoGP 2022 akan berjalan sangat menarik. Pasalnya Quartararo merasa dirinya akan mendapatkan perlawanan yang sengit dari Ducati serta pembalap tim tersebut, yakni Francisco Bagnaia. Ducati memang mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal itu bisa dilihat ketika tes balap yang dilakukan di sirkuit Jerez, Spanyol pada November lalu.
Tim pabrikan asal Italia itu selalu mendominasi dua tes balapan tersebut. Quartararo pun menyebut bahwa Ducati akan menjadi pesaing terkuat di musim 2022. Kendati demikian, pembalap yang memiliki julukan El Diablo itu mengaku justru persaingan tersebut akan menarik. Bahkan dirinya ingin melakukan pertarungan tersebut dengan para rider Ducati. Pecco sangat kuat di akhir musim dan Ducati telah berkembang pesat. Saya pikir akan menarik untuk bertarung dengan mereka, Ducati, kata Quartararo, dikutip dari Tuttomotori Web, Rabu, tanggal 1 Desember tahun 2021. Kendati demikian, bukan berarti Quartararo tidak mempersiapkan untuk melawan Ducati. El Diablo pun siap berjuang dan bekerja lebih keras lagi untuk tetap mempertahankan gelar juaranya di musim 2022. Setelah balapan terakhir di Valencia, saya semakin menyadari apa yang saya lakukan dan saya merasa sangat baik. Bagaimanapun, kita harus kembali bekerja untuk berjuang lagi tahun depan, imbuhnya. Lebih lanjut, Quartararo juga menyatakan kalau M1 yang dimiliki Yamaha belum sesuai dengan apa yang diharapkannya. Namun, Quartararo yakin bahwa tim pabrikan asal Jepang itu tahu betul apa yang harus dilakukan untuk kembali lebih kuat di MotoGP 2022. Saya berharap lebih banyak dari motornya. Hal baiknya adalah jelas di mana kita perlu meningkatkan. Saya mengharapkan sesuatu yang berbeda, tetapi saya yakin para insinyur Jepang tahu apa yang harus dilakukan untuk tahun depan, kata Quartararo. Menarik tentunya melihat persaingan Quartararo dengan Bagnaia di MotoGP 2022 nanti. Sanggupkah Quartararo dan Yamaha menahan laju perkembangan Ducati bersama Bagnaia? Hey YouTube, if you like that video, like and subscribe. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe, like, and comment biar tidak ketinggalan berita update dari kami.